Kejuaraan Dunia Voli Putra 2025 resmi dibuka dengan menghadirkan deretan laga penting sejak hari pertama. Seperti tradisi turnamen-turnamen sebelumnya, kejutan langsung mewarnai jalannya kompetisi. Statistik dan peringkat dunia seolah tidak lagi menjadi tolok ukur, karena hasil pertandingan membuktikan bahwa di panggung sebesar ini, semua bisa terjadi. Tahun ini, ajang paling prestisius di voli putra kembali digelar di kawasan Asia Tenggara, dengan Filipina mendapat kehormatan menjadi tuan rumah. Negeri tersebut memenangkan proses bidding dan memperoleh kepercayaan penuh dari FIF untuk menyelenggarakan event akbar ini. Dengan status tuan rumah, Filipina otomatis mengantongi tiket lolos. Sekaligus mencatatkan sejarah sebagai debutan di kejuaraan dunia putra. Namun, langkah pertama Filipina langsung menemui ujian berat. Berstatus sebagai tim dengan peringkat dunia terendah di antara peserta, mereka memang tidak memasang target muluk selain menimba pengalaman berharga. Benar saja, dalam laga pembuka di hadapan publik sendiri, Filipina harus mengakui keunggulan Tunisia. Bermain penuh semangat ternyata belum cukup, karena Tunisia menutup pertandingan dengan kemenangan telak 3-0. Bagi Tunisia, hasil ini memberi dorongan besar di awal persaingan Pool A, dengan 3 poin penuh mereka kantongi. Sementara itu, Amerika Serikat juga memulai langkahnya dengan percaya diri. Dipimpin sang kapten Micah Christensen, AS menunjukkan kelasnya saat menghadapi Kolombia. Tanpa banyak kesulitan, mereka menang bersih 3-0 dan langsung menegaskan diri sebagai salah satu kandidat kuat di turnamen ini. Kisah menarik lain hadir dari Libya, yang akhirnya mencatatkan kemenangan satu set pertama mereka di ajang kejuaraan dunia sejak 1982. Meski pada akhirnya kalah 1-3 dari Kanada, momen ini tetap menjadi catatan bersejarah bagi tim Afrika Utara tersebut. Kanada, di sisi lain, menegaskan kedalaman skuad mereka dengan mengamankan kemenangan yang akan sangat berarti dalam perburuan tiket lolos fase grup. Namun, drama terbesar hari pertama datang dari pertandingan Jepang versus Turki. Jepang, yang berstatus unggulan kelima turnamen dan datang dengan skuad penuh bintang, justru tampil di bawah ekspektasi. Kapten Yuki Ishikawa sebelumnya sempat menegaskan bahwa start yang baik sangat penting untuk menjaga momentum di turnamen ini. Sayangnya, ambisi itu tidak terwujud. Jepang dipaksa menyerah 0-3 oleh Turki, tim yang secara peringkat berada 10 tingkat di bawah mereka. Hasil ini menjadi tamparan keras bagi Jepang, yang kini terpuruk di dasar klasemen dan wajib menang di laga berikutnya untuk menjaga peluang. Tak berhenti di situ, kejutan besar juga lahir di Pool D. Kuba, tim dengan sejarah panjang di voli putra dan dihuni talenta-talenta eksplosif, justru tumbang dari Portugal yang berperingkat jauh lebih rendah, yakni posisi 29 dunia. Kendati bintang mereka, Jesus Herrerayan, tampil maksimal dengan 19 poin, Kuba tetap kalah 1-3. Portugal menunjukkan performa luar biasa di luar dugaan banyak pihak, dan kemenangan ini membuat persaingan di Pool D semakin panas. Kini, Amerika Serikat, Kuba, dan Portugal diprediksi akan bertarung ketat untuk memperebutkan 2 tiket lolos dari grup neraka tersebut. Hari pertama kejuaraan dunia putra 2025 pun langsung menegaskan satu hal. Di turnamen sebesar ini, tidak ada lawan yang bisa diremehkan, dan kejutan adalah bagian dari cerita yang membuat voli dunia semakin menarik untuk diikuti. Tim unggulan utama membuka perjalanan mereka di kejuaraan dunia voli putra 2025 dengan cara meyakinkan. Polandia tampil begitu dominan saat menghadapi Rumania, menang telak 3-0 tanpa banyak kesulitan. Satu-satunya momen ketika Rumania sempat memberi perlawanan terjadi di set pertama, sebelum akhirnya harus menyerah di 2 set berikutnya dengan marin lebar. Polandia turun dengan hampir seluruh kekuatan terbaiknya. Bahkan Kevin Sasak, oposit muda yang bersinar di VNL, dicadangkan. Sebagai gantinya, Kapten Kawakan Bartosz Kurek memimpin dari garis depan, didampingi oleh Wilfredo Leon dan Thomas Fornal yang langsung masuk starting lineup. Leon tampil sebagai motor serangan sekaligus pencetak poin terbanyak. Mengoleksi 14 angka dalam laga ini, Polandia kembali menunjukkan betapa menakutkannya kedalaman skuad mereka. Saat menjuarai VNL bulan lalu, sebagian besar pemain yang diturunkan hanyalah lapis kedua, namun mereka tetap mampu meraih trofi. Nama-nama seperti Semenyuk dan Kevin Sasak, yang bahkan meraih penghargaan individu di VNL, kali ini hanya berstatus pemain pelapis di tim nasional. Inilah yang membuat Polandia semakin difavoritkan untuk kembali melangkah jauh di kejuaraan dunia. Di laga lain, tersaji big match seru antara Jerman dan Bulgaria. Pertandingan ini benar-benar menghadirkan drama sejak awal, dengan kedua tim saling memperebutkan momentum. Set pertama berlangsung epik. Berakhir dengan skor luar biasa 40-38 untuk kemenangan Bulgaria. Berbekal momentum besar dari set pembuka, Bulgaria tampil semakin percaya diri dan akhirnya menutup laga dengan kemenangan 3-0.
Alex Nikolov kembali menjadi sorotan. Ia mencetak 14 poin dan memimpin rekan-rekannya meraih kemenangan penting. Hasil ini bisa disebut kejutan besar, mengingat Jerman berada di jajaran 10 besar dunia dan difavoritkan untuk lolos, sementara Bulgaria hanya berperingkat 15 dunia. Namun, kehadiran dua bersaudara Nikolov benar-benar mengubah wajah permainan Bulgaria yang kini terlihat semakin solid dan percaya diri. Sementara itu, di pertandingan lain dalam Pool E, Slovenia juga memulai kiprahnya dengan langkah mantap. Mereka mengatasi perlawanan wakil Amerika Latin, Chili, dengan kemenangan bersih 3-0. Hasil ini menempatkan Slovenia di puncak klasemen sementara Pool E, berada di atas Bulgaria dan Jerman yang baru saja saling bentrok. Dari Pool F, Belanda juga meraih kemenangan berharga. Meski masih tanpa sang bintang utama, Nimir Abdelaziz, Belanda tetap mampu menundukkan Qatar dengan skor 3-1. Kemenangan ini terasa penting, terutama setelah mereka mengalami degradasi dari VNL. Setiap poin kini sangat berarti bagi Belanda dalam usahanya untuk kembali bersaing di level teratas dunia. Meski masih mencari pola permainan terbaik tanpa kehadiran oposisi kelas dunia mereka, Belanda berhasil menunjukkan bahwa tim ini tetap punya daya juang tinggi dan tidak bisa dipandang sebelah mata. Hari pertandingan ini sekali lagi menegaskan betapa ketatnya atmosfer kejuaraan dunia 2025. Tim-tim unggulan menunjukkan kekuatannya. Tetapi kejutan juga selalu hadir, menjadikan turnamen ini semakin sulit diprediksi. Kejutan masih mewarnai jalannya kejuaraan dunia voli putra 2025 di Filipina. Kali ini giliran salah satu raksasa Asia yang harus menelan pil pahit. Iran, yang datang sebagai unggulan utama di Pool A, justru tumbang dari wakil Afrika, Mesir, dalam pertandingan 4 set. Kekalahan ini benar-benar di luar dugaan, mengingat peringkat dunia Mesir saat ini berada di posisi 23. Hasil tersebut membuat persaingan di Pool A semakin sengit. Iran kini berada dalam posisi sulit untuk mengejar tiket ke babak 16 besar, terutama karena mereka belum menemukan pengganti sepadan untuk oposit utama mereka, Amin Esmailnezhad, yang absen akibat cedera pada laga uji coba terakhir melawan Bahrain. Secara peringkat dan materi pemain, Iran jelas lebih unggul dibanding Tunisia maupun Filipina. Namun, rangkaian kejutan di awal turnamen ini sekali lagi membuktikan bahwa ranking dunia tidak lagi bisa dijadikan patokan mutlak. Tidak berhenti sampai di sana, kejutan lain lahir dari duel Ukraina versus Belgia. Ukraina yang selama 2025 tampil mengesankan, justru kalah telak dari Belgia yang berstatus unggulan ke-17. Ukraina bahkan dipaksa menyerah dalam 3 set langsung. Penampilan gemilang Verreregers, yang mencetak 23 poin, membuat Belgia tampil begitu dominan. Tim ini memang sedang on fire setelah sukses mengamankan tiket promosi ke VNL tahun depan, dan kemenangan atas Ukraina makin menegaskan performa impresif mereka. Sementara itu, Republik Ceko juga menghadirkan hasil mengejutkan. Tim berperingkat 21 dunia ini berhasil menumbangkan Serbia yang menempati peringkat 13 dunia, dengan skor bersih 3-0. Hasil ini semakin menghidupkan peluang Ceko untuk lolos ke babak 16 besar, sekaligus menunjukkan betapa berbahayanya mereka sebagai kuda hitam. Serbia, yang memiliki pengalaman panjang di ajang dunia, justru tampil di bawah performa dan harus segera bangkit agar tidak terhenti terlalu cepat. Pertandingan full set pertama di turnamen ini tersaji antara Argentina dan Finlandia. Pertandingan berlangsung hingga 5 set penuh, dengan Argentina keluar sebagai pemenang lewat comeback dramatis. Kehadiran kembali setter veteran De Cecco menjadi pembeda, ia berhasil mengatur permainan dengan cemerlang sehingga Argentina mendominasi 3 set terakhir. Dua penyerang utama, Lazaro Kukartsev dan Bruno Palonsky, tampil luar biasa dengan torehan masing-masing 20 dan 19 poin. Performa keduanya memastikan Argentina tetap menjadi tim yang patut diwaspadai. Di sisi lain, sang juara Olimpiade Prancis menunjukkan kelasnya. Berhadapan dengan Korea Selatan, Les Bleus tidak memberi ruang sedikit pun bagi lawannya. Pertandingan berakhir cepat dengan kemenangan 3-0 untuk Prancis. Jean Patry menjadi pencetak poin terbanyak dengan 16 poin, didukung penampilan solid Trevor Klevenot dan Kapten Ervin Ngapet yang kembali membuktikan kualitas mereka. Untuk Korea Selatan, jalan tampak semakin berat. Selain kekalahan telak ini, mereka masih harus menghadapi lawan tangguh berikutnya yakni Argentina dan Finlandia, yang tentu bukan lawan mudah. Alih-alih mendominasi, Iran justru terseok-seok di Pool A. Tim unggulan Asia ini baru meraih kemenangan pertama di putaran kedua setelah mengalahkan Tunisia dalam pertandingan 4 set. Hasil ini membuka kembali peluang mereka, namun juga memanaskan persaingan karena semua tim kini punya catatan yang sama. Kejutan terbesar justru datang dari tuan rumah Filipina.
Berstatus tim dengan ranking 88 dunia, Filipina mencetak sejarah dengan meraih kemenangan pertama mereka di kejuaraan dunia setelah menumbangkan Mesir 3-1. Kemenangan bersejarah ini membuat situasi pool A semakin liar. Keempat tim, Iran, Mesir, Tunisia, dan Filipina, kini memiliki jumlah kemenangan sama. Laga terakhir akan menjadi penentuan mutlak, Iran versus Filipina, serta Tunisia versus Mesir. Di pool B, tak ada kejutan berarti. Polandia tampil perkasa dengan 2 kemenangan straight set, termasuk saat mengalahkan Qatar. Dengan 6 poin penuh, Polandia sudah mengamankan tiket 16 besar. Belanda juga tampil impresif. Meski tanpa Nimir Abdelaziz, mereka sukses mengamankan 2 kemenangan telak, termasuk saat menundukkan Rumania 3-0. Hasil ini memastikan Belanda menemani Polandia ke fase gugur. Pertandingan terakhir antara Polandia versus Belanda hanya akan menjadi perebutan juara grup, sementara laga Qatar versus Rumania sudah tidak berarti apa-apa selain perebutan poin untuk peringkat dunia. Kejutan besar datang dari pool C, di mana juara Olimpiade sekaligus peringkat 4 dunia, Prancis, harus menelan kekalahan mengejutkan dari Finlandia dalam duel ketat 5 set. Jean Patry sudah tampil maksimal dengan 21 poin, namun Finlandia tampil solid dan menjaga asa mereka ke 16 besar. Kini posisi Prancis sangat genting. Mereka harus berhadapan dengan Argentina di laga terakhir, pertandingan hidup mati yang menentukan nasib mereka. Argentina sudah mengumpulkan 4 poin dan relatif lebih aman, sementara Finlandia punya peluang besar karena hanya akan menghadapi Korea Selatan, tim yang sudah dipastikan tersingkir. Amerika Serikat menunjukkan kelasnya. 2 kemenangan straight set membuat mereka tak tergoyahkan di puncak pool D sekaligus memastikan tiket ke 16 besar. Di sisi lain, persaingan perebutan tiket kedua berlangsung panas. Portugal gagal melanjutkan kejutan setelah mengalahkan Kuba di laga awal. Kini, Portugal dan Kuba sama-sama mengoleksi 3 poin. Kuba menjaga peluang usai mengalahkan Kolombia dalam duel ketat. Pertarungan terakhir akan menentukan. Portugal menghadapi Kolombia, sedangkan Kuba harus melawan raksasa Amerika. Jalan Portugal relatif lebih ringan, sementara Kuba menghadapi tantangan berat. Bulgaria terus mencuri perhatian dunia. Setelah mengalahkan Jerman di laga perdana, mereka kembali membuat kejutan dengan menaklukkan Slovenia, peringkat 6 dunia, dalam duel 5 set yang dramatis. Dengan 2 kemenangan, Bulgaria menjadi tim pertama yang memastikan tiket ke 16 besar dari grup ini. Kini Slovenia dan Jerman harus berduel langsung untuk memperebutkan tiket terakhir. Slovenia memiliki 3 poin, sementara Jerman bangkit setelah menundukkan Chili. Big match ini akan menentukan siapa yang menemani Bulgaria, sementara Chili sudah dipastikan tersingkir. Kejutan juga hadir di pool F. Juara bertahan Italia harus menelan kekalahan pahit setelah tumbang dari Belgia dalam pertandingan 5 set. Verreregers tampil luar biasa dengan 31 poin, membawa Belgia lolos lebih cepat ke 16 besar. Kini Italia harus menghadapi laga hidup mati melawan Ukraina. Ukraina punya 3 poin berkat kemenangan telak atas Aljazair, sementara Italia memiliki 4 poin. Pertandingan terakhir ini akan menentukan siapa yang menemani Belgia ke fase gugur. Salah satu kejutan terbesar datang dari pool G Jepang, yang diunggulkan untuk melangkah jauh, justru tersingkir lebih cepat. 2 kekalahan beruntun dari Turki dan Kanada membuat Ryujin Nippon harus angkat koper. Turki dan Kanada kini mengoleksi 6 poin dan dipastikan lolos. Kedua tim akan saling bertemu di laga terakhir untuk menentukan siapa yang menjadi juara grup. Tak seperti Jepang, Brasil tampil sangat konsisten. Mereka membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan atas Republik Ceko dalam 4 set, dengan Arthur mencetak 17 poin. Brasil sudah amankan tempat dan 1 sisanya akan diperebutkan Ceko dan Serbia yang mengemas 3 poin yang sama. Ceko tentunya diunggulkan karena melawan Cina, sementara Serbia harus berjibaku dengan Brasil. Iran harus bekerja keras hanya untuk bisa menginjakkan kaki di babak 16 besar. Menghadapi Filipina, tim dengan peringkat rendah di kejuaraan dunia, mereka justru dipaksa melakoni duel 5 set yang nyaris tak berujung. Set penentuan bahkan berlangsung dramatis hingga 6 kali DOC, sebelum akhirnya ditutup Iran di angka 22. Status unggulan pool A tak mampu membuat mereka tampil dominan, sebab Iran hanya finish sebagai runner-up, berada di bawah Tunisia. Ironisnya, Tunisia yang kini menempati ranking 40 dunia justru muncul sebagai juara grup sekaligus satu-satunya wakil Afrika yang masih bertahan hingga babak 16 besar. Di pool B,
Belanda sempat memulai dengan meyakinkan, namun tak kuasa membendung kebangkitan Polandia. Skuad Eropa Timur itu menutup laga dengan kemenangan 3-1, sekaligus memastikan diri sebagai juara grup dengan catatan sempurna tanpa kekalahan. Belanda pun harus puas melaju ke fase gugur dengan status runner-up. Sementara itu, Prancis yang datang dengan label mentereng, 2 kali juara Olimpiade sekaligus pemilik 2 trofi VNL, harus menelan kenyataan pahit. Les Bleus terjungkal di fase grup setelah kalah dalam duel penentuan melawan Argentina yang berlangsung hingga 5 set. Dengan hanya mengantongi 5 poin, Prancis menyusul Korea ke pintu keluar, sementara Argentina mantap di puncak klasemen dengan 7 poin, ditemani Finlandia yang secara mengejutkan finish kedua dengan 6 poin. Kuba juga bernasib sama. Kekalahan dari Amerika Serikat di laga terakhir memang sudah diduga, namun tumbangnya mereka dari Portugal di partai pembuka menjadi kunci tersingkirnya negara yang pernah begitu disegani ini. Amerika Serikat tampil solid sebagai juara Pool D, sementara Portugal, yang jadi kejutan manis turnamen, mendampingi sebagai runner-up. Kuba pun harus angkat koper dengan hanya 3 poin. Dari Pool E, Bulgaria semakin memantapkan diri sebagai kekuatan baru voli putra. Kemenangan telak atas Chili memastikan mereka lolos sebagai juara grup dengan rekor sempurna. Hebatnya, Bulgaria mengungguli 2 tim yang secara ranking lebih tinggi, Jerman dan Slovenia. Kehadiran setter muda berusia 17 tahun, Moni Nikolov, benar-benar jadi berkah besar. Slovenia akhirnya menyusul sebagai runner-up setelah menang 3-1 dalam partai hidup mati melawan Jerman, sementara sang peringkat 6 dunia harus pulang lebih awal. Italia, sang juara bertahan, juga sempat tersohor. Mereka dipaksa memainkan laga penentuan kontra Ukraina, namun berhasil menuntaskannya dengan kemenangan 3 set langsung. Hasil itu cukup untuk mengamankan posisi runner-up Pool F, menemani Serbia yang secara mengejutkan menyapu bersih semua laga kualifikasi. Ukraina dan Aljazair tersisih. Pool G menghadirkan cerita tak kalah mengejutkan. Turki yang di atas kertas tak terlalu diunggulkan justru tampil brilian. Mereka menaklukkan Jepang dan Kanada lewat kemenangan straight set, lalu menyempurnakan poin penuh dengan mengalahkan Libya. Kanada lolos di posisi kedua, sedangkan Jepang, unggulan utama, harus pulang lebih awal karena hanya mampu menang melawan Libya. Pool H pun menyajikan drama besar. Brasil, tim yang selama ini dikenal konsisten, justru terpuruk di laga pamungkas. Kekalahan mereka memberi jalan bagi Serbia untuk keluar sebagai juara grup, sementara Republik Ceko memanfaatkan momen dengan sempurna. Ceko menggasak Cina 3-0, dan hasil itu meloloskan mereka sebagai runner-up. Ketiga tim, Serbia, Ceko, dan Brasil, sama-sama mengoleksi 6 poin, namun berhasil tersingkir karena catatan set yang lebih buruk.